Kedatangan Honda Supra 125, yaitu keadaannya berasap. Asapnya begitu tebal dan di bagian piston tidak ada yang berisik atau longgar, hanya di bagian ring pistonnya saja mungkin sudah tipis karena menimbulkan asap sangat tebal. Seperti ini saya gas sekali lagi. Dan seal clamp-nya juga akan saya ganti. Oke, akan saya bongkar dahulu. Saya lepas knalpotnya dahulu. Lepaskan cok busi, lepaskan selang karburator atau selang IS. Buka saja kedua baut 10 ini. Lalu di sini ada baut 8 untuk manifold karburator, dibuka saja. Lanjut di sebelahnya juga secara bersamaan. Sudah tidak bisa terbuka lagi untuk baut 8 baisnya karena sudah berkarat. Kunci shock 8 saja sudah tidak bisa dibuka. Lanjut saya lepaskan melalui klapnya ini. Langsung saja saya buka selang aisnya tanpa membuka baut 8 yang ada di bawah itu, karena kalau saya paksa bisa bakalan patah atau selek. Lanjut pembongkaran di bagian tutup roda ketengnya. Untuk roda ketengnya akan saya posisikan top agar waktu pembukaan headnya atau melepas di bagian noken asnya, klep benar-benar menutup keduanya atau piston berada di titik mati atas. Lanjut saya lepaskan, saya buka baut 8-nya yang ini ada 2. Posisi sudah saya topkan. Lanjut mengendorkan bagian setelan tensionernya. Buka menggunakan mata obeng ketok, lalu diputar atau dikendorkan. Lepaskan saja. Di sini posisinya noken as sudah netral. Lalu lepaskan penahan noken asnya. Buka saja tutup bagian klep.
Lanjut pembukaan baut headnya, yaitu baut 12 dengan menggunakan kunci sok 12. Agak sedikit keras, lalu saya congkel saja perlahan dengan palu sekedarnya saja. Lepaskan sklip yang ada di piston. Pistonnya cukup kotor di bagian depan, kalau untuk di bagian atas masih mulus. Nah, di sini terdapat kerak-kerak sisa pembakarnya, yaitu kerak sejenis oli yang terbakar melalui busi dan menimbulkan kerak seperti ini. Kalau untuk bagian atas piston masih lumayan mulus. Saya lepas saja bagian ringnya, saya coba di bloknya. Nah, posisinya seperti ini, ring sudah saya masukkan. Ternyata celahnya, kerenggangannya cukup lumayan. Saya coba satu lagi. Di sini saya masukkan saja. Ternyata kerenggangannya cukup parah untuk ring piston yang bawaan piston yang pertama yang saya buka tadi. Saya coba satu lagi, saya masukkan. Ternyata halnya sama, kerenggangannya dengan ring piston yang pertama dan yang kedua sama-sama renggang. Ini dia yang jelas, terlalu lebar renggangnya. Seharusnya rapat seperti itu. Nah, seperti ini. Saya lepas saja semuanya. Lanjut di bagian head, dan saya lepaskan bagian noken asnya. Dan untuk melepas bagian per klep, sediakan kain lalu disumpel seperti ini. Untuk kedua klep ini akan saya ganti saja, karena ini yang klep in sudah tipis dan yang X masih tebal, cuman sudah terlalu parah. Nah, sudah tebal juga kerak-keraknya ini,
Jadi ini saya ganti yang keduanya. Lanjut penyikiran klep. Oleskan ambril yang halus saja. Lalu batang klep diolesi oli. Nah, ini masukkan, diberikan sedikit minyak, gunakan selang dan obeng. Berikan lagi sedikit bensin. Oke, pindah di bagian klep yang in. Oke, pindah di bagian klep yang in untuk menyekir klepnya lagi. Oleskan ambrilnya lagi. Lalu lumasin oli bagian batang klepnya. Nah, masukkan. Mengapa saya menyekir klep ini menggunakan selang dan obeng, lalu saya putar-putar menggunakan tangan? Karena seatingnya ini sedikit agak tenggelam, makanya saya gunakan menyekirnya menggunakan selang dan tangan, tidak menggunakan bor. Ini klepnya hanya diganti saja tanpa mengganti seating, masih lumayan bisa teratasi tanpa mengganti seating klepnya juga. Akan tetapi kalau seatingnya masih tebal, boleh saja menggunakan bor tangan, tapi dengan teliti, jangan sampai kemiringan terjadi, bisa juga berakibat fatal di bagian bos klepnya. Untuk teman-teman, apabila setir klep untuk motornya sendiri, boleh saja menggunakan selang atau obeng, lalu diputar seperti ini, naik turun, karena tidak terjadi resiko bos klepnya oblak. Namun kalau teman sudah berpengalaman, boleh saja. Kalau sudah terbiasa menggunakan bor tangan, boleh saja, silakan saja. Dan ketika memutar setir klep ini,
teman-teman bisa lakukannya dengan cara ditekan ke dalam seperti ini. Ketika memutarnya seirama atau seiringan, putarannya seiringan, lalu ditekan lebih dalam gini. Nah, jadi penyikiran klep itu lebih cepat selesai. Oke, kita coba dulu kebocoran klepnya setelah disekir. Coba dulu kebocorannya ada atau tidak. Kan oke teman-teman, sudah tidak lagi ada kebocoran di bagian klep yang in. Lalu di bagian klep yang X, saya coba saja lagi. Oke teman-teman, sudah berhasil, tidak ada kebocoran. Lanjut pemasangannya. Oke teman-teman, pemasangan klep yang baru ini atau pemasangan sealnya juga sekalian. Dilumasin oli saja batang klepnya. Pasangan di sini. Dan jangan lupa ring per klepnya dipasang juga. Lalu saya menggunakan seal klep SGP. Pasang saja guys. Masukkan, tekan ke dalam. Nah. Tekan lagi ke dalam. Sudah masuk dengan ringan. Jangan sampai mereng, nanti bisa berakibat ngasap tipis-tipis. Nah, untuk pemasangan per klep, posisikan yang rapat di bawah dan yang renggang di atas agar tendangan per ini lebih cepat untuk membuka dan menutup bagian klep ketika noken as berputar. Posisikan yang rapat di bawah. Kita pasang saja dahulu langsung. Gunakan
kunci busi lalu dibalut dengan karet ban dalam. Tekan saja. Karena per ini tidak terlalu keras, bisa menggunakan tangan, ditekan seperti ini sambil ditahan lalu ditekan ke dalam. Sudah masuk teman-teman. Yang di X juga sama. Untuk ukuran panjang per klepnya sama semua, tidak ada yang beda. Cuman di bagian ini yang rapat posisikan yang paling bawah. Untuk pemasangan pelatuk rollernya di sini tonjolan pelatuk ini semua ada, yang in dan yang X juga ada, dan di sini tidak ada tulisan in atau X, semuanya sama dan huruf saja yang tertera yaitu 79 dan 78. Untuk yang 79 saya pasang di bagian atas, semua sama, tidak ada yang beda. Dan yang nomornya ini 78 saya pasang di bagian yang X atau yang di bawah. Ini bebas kemana saja bisa. Karena saya bongkar memang sudah seperti ini keadaannya, sudah saya pasang saja. Pen yang pendek di bagian yang in. Pen yang panjang ini di bagian yang X. Oke, sudah terpasang. Pasang penahanan noken asnya. Ini sudah saya pasang bagian penahan noken asnya, yaitu platnya ini. Nah, ini posisinya. Ini ring pistonnya oversis 0,75. Keluarkan saja. Oke, saya coba di bloknya aja. Kerapatannya seperti apa dan jarak kerapatannya kita coba di bloknya langsung. Ini yang baru tadi, ring pistonnya operasinya mengikuti bawaan pistonnya, tidak saya naikkan menjadi 100 karena ini cuman di bagian ringnya saja yang sudah aus. Nah, lanjut kita coba. Menggunakan piston juga. Nah, di sini celah kerenggangannya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu renggang. Nah, ini dia celahnya masih rapat, tidak terlalu renggang. Nah, ini ring piston yang baru yaitu oversis 75.
Dan ini ring kompresi yang pertama juga saya coba juga lagi. Tekan menggunakan piston. Nah, untuk celahnya masih rapat dan tidak terlalu renggang, ya, sesuai dengan standarnya blok yang sudah di quarter. Cuman ini tidak di quarter, cuman mengganti ringnya saja. Nah, ini cukup pas untuk menggunakan pergantian ring. Pemasangan ring pistonnya teman-teman seperti ini. Saya pasangnya aja yang pertama, yang ini, yang ring cacingnya di bagian atas seperti ini, sambungannya ini di atas. Dan yang kedua di bagian bawah di silang. Nah, seperti ini. Dan yang kedua juga di silang di sebelahnya dibuat agak jarang, dibuat terlalu jarang. Dan ring piston yang kedua, ini ring piston kompresi yang kedua, ini akan saya pasang di bagian atas seperti ini. Sambungannya saya pasang di bagian atas. Dan ring kompres yang pertama saya pasang di bagian bawah. Sambungannya ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Dan yang ini di sini. Dan ring cacing yang di tengah posisinya lurus ke depan atau di atas. Sebelum dipasang bloknya ke bagian crankcase-nya, wajib dicek di bagian tekanan pompa olinya menyembur atau tidak. Nah, di sini terdapat semburan oli. Lalu ini disumbat untuk memastikan semburan yang di sini. Nah, yang di sini ada lubang juga, lubang sirkulasi oli yang nyembur ke bagian blok. Ini saya sumbat, saya selah. Nah, di sini terdapat semburan. Di lubang ini ada semburan juga. Tapi untuk sirkulasi pompa olinya normal. Langsung saja pasang bagian blok dan piston. Oke. Sudah terpasang. Iya.
kipas angin, kipasnya panas. Bukan angin dingin, panas banget. Oke, pemasangan bagian head packing saya kasih link. Kencangkan secara bersilang bautnya ini sampai benar-benar kencang atau rata waktu pengunciannya. Oke, sudah. Pemasangan roda temengnya. Untuk pemasangan roda temeng ini, untuk pengetopannya ini, titik ini harus sejajar dengan garis yang di depan ini. Telan klep. Sudah dirakit semuanya, tinggal menghidupkan mesin. Setelah pemasangan di sini saya cek lagi untuk semburan olinya melalui tutup klep atau di bagian klep in sudah lancar. Oke, saya tutup saja klepnya lagi.
bagian knalpot ada yang keropos di bawah ini.